Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TechJimri. Ya teman-teman, kali ini kita masih berkaitan dengan video kemarin karena ya ini hubungannya dengan mereka ya. Mereka ini ya Yusuf Mansur dan Jody. Ini dalam kaitannya ya nyari sedekah dan nyari modal dalam bisnisnya. Saya katakan nyari modal dalam bisnisnya karena emang ini berkaitan dengan bisnis ya, bukan cuma sedekah. Nah, teman-teman, ada sebuah video yang masih runtutan dengan kemarin, cuma ini semacam beberapa part yang memang kita pilih yang paling baik, dalam artian ya yang unsurnya mendekati ke sana. Nah, di sana kita memahami bahwasanya sering ya kita melihat tuntutan ini, sering karena ini akan terjadi lagi, kita melihat tuntutan yang muncul di media-media itu berkaitan dengan Jody di properti ya Hotel City ya, dan kok Yusuf Mansur itu, kenapa itu terjadi? Sebenarnya ada alasannya teman-teman, tapi kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Kita tinggal pengalaman Leo ya, dari kamu membawa emas. Warung CNC itu pertama kali saya lihat tahun 2000. Saya sampai istri saya tahun 2000 pertama kali bangun warung CNC. Selama setahun sampai tahun 2001 sepi sekali, alhamdulillah. Omsetnya 20.000, 30.000, bahkan pernah nggak ada orang yang datang. Jadi kalau dibayar sekarang namanya itu setahun, ketika pertama kali kita buka setahun itu sepi sekali.
dunia ini. Siapapun, tidak peduli muslim atau kafir, tidak peduli dia punya Tuhan atau tidak, mainnya serap dia. Siapa yang menanam dia akan memetik. Bedanya dengan kita berbuah bukan cuma di dunia, tapi kita berbuah nanti juga fil akhirat. Mereka yang bersedekah, sedangkan tidak beriman, mereka hanya bisa di dunia saja, tapi tertolak di hari akhir. Siapapun dari kita butuh pertama nanti sakratul maut. Pada saat sakratul maut kita butuh banget. Terus di alam kubur, terus nanti di hari hisab pada masyarakat segala macam semua. Saya memang tidak mau menerima pertanyaan dari yang lain. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, izinkan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus buat yang menyambut lelangan sedekah berikut ini. Insya Allah semua didoakan. Tapi saya akan berdoa, ya, khusus untuk mereka-mereka yang menyambut lelangan amal. Sudah bertahun-tahun dari Al-Quran putus hubungan dengan mereka dan Sumatera Utara. Kita tidak banyak dan maka tidak ada kegiatan. Relatif tidak ada kegiatan. Nah, saya ingin memulai kembali di Medan ini, mudah-mudahan bisa menghafal Quran, bisa kemudian menggeliat, lebih menggeliat daripada waktu sebelumnya. Karena itu saya mengundang pertama ibu-ibu dulu. Barangkali ada yang membawa cincinnya, gelangnya, giwangnya, kalungnya. Saya akan melelang. Siapa dari ibu yang mau mencopot yang punya emasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdiri saja. Nanti saya akan mendoakan dari sini supaya bisa pergi ke tanah suci, supaya bisa rumah tangganya akur, berukun, supaya belum berjodoh, supaya punya hutang lunas, supaya sedang sakit sembuh, supaya belum punya anak, supaya belum punya rumah, supaya belum punya pekerjaan, supaya masih susah hidupnya bukan senang. Buat ibu-ibu laki-laki nanti sebentar, buat ibu-ibu saya akan hitung sampai 10. Yang berkenan didoakan, kepengen didoakan, silakan berdiri. Menyerahkan tanda, menyerahkan cincin, giwang, kalung, gelang, rantai, dan insya Allah untuk penghafal Quran di Medan dan sekitarnya. 10, 9, 8, kembali. Yang berikutnya. Lelang apa buat semua? Dan saudara beruntung loh. Ini yang pertama di Medan. Setelah sekian lama, ini yang pertama di Medan. Saya istilahnya minta modal dari saudara semua. Ya sini mana modalnya kalau kayak gitu pesantren ini? Mana modalnya kalau kayak gitu rumah kampus di sini? Yuk kita berangkat. Buat semua, barangkali tidak semua bawa cincin. Saya melelang amal soleh sebesar 500.000 rupiah saja. 500.000 rupiah saja. Bukan hari ini, bukan hari ini, tapi besok, minggu besok, bulan besok, sepunyanya duit. Dan ditahan sampai nanti ada dalam Quran Medan. Jadi tunggu pengumumannya. Istilahnya saya melelang 500.000, berdiri aja dulu. Kalau emang niat sedekah, berdiri dulu. Nanti begitu ada pengumumannya di TV, Medan, Sumatera Utara, udah ada berdekat. Di anu, berangkat ke sana bersedekah. Insya Allah. Baik, saya akan hitung 10, 9, 8, 7, Masya Allah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah semua. Labbaik Allahumma labbaik. Kita masih ada acara ya di mana?
di Bank Indonesia jam 1, di Grand Kanaya nanti malam, di Grand Kanaya nanti malam. Di Grand Kanaya itu saya mengundang ibu-ibu, bapak-bapak yang punya duit 10 juta, yang punya duit 10 juta. Maaf nih, bukan yang ini. Kita mau bangun hotel haji dan umroh di dekat bandara Soekarno-Hatta. Ibu bapak orang Medan, Sumatera Utara ini saya undang menjadi pemilik hotel tersebut. Jadi kita patungan 10 juta ini wujudin hotel haji dan umroh pertama insya Allah di Indonesia. Amin. Yang merasa ada rezeki dan bakal ada rezeki bagi sekarang kepada silakan datang malam nanti di Grand Kanaya. Insya Allah dan kita sama-sama ikut gathering patungan usaha. Nah gitu teman-teman videonya. Nah teman-teman, kalau kita melihat video tersebut, di sana Jody itu ya semacam mempromosikan miracle, karena ya Jody itu mau mengawali Yusuf Mansur itu awalnya sakit gitu ya. Jadi Jody menurut saya itu adalah bagian orang yang memahami bisnis Yusuf Mansur. Nah kemudian ini soal MLM tadi ya, ini Jody ini juga mungkin termasuk orang yang memahami konsep bisnis yang lain yang selain warung steak gitu ya teman-teman. Jadi ada MLM dan warung steak, dan mungkin ada lagi, kita masih menggali itu lebih dalam ya. Nah awalnya mengaku hari itu kan Yusuf Mansur masih sakit ya, terus kemudian minum miracle, dan ini kelihatannya bahwasanya itu seperti dirancang untuk sebuah promosi di sana ya teman-teman. Dan ini menurut saya sih ya salah satu marketing ya, sehingga nanti miracle-nya juga laku, terus sedekahnya juga banyak yang kesedekah. Terus salah satunya adalah di patungan usaha yang tadi yang ada di video teman-teman. Nah patungan usaha itu yang sekarang menjadi Hotel City itu, kalau kita melihat lebih dalam, Jody selain di PT Inex Arsino itu sebagai direktur ya teman-teman, walaupun sahamnya 0, tapi teman-teman kalau kita lihat secara gambaran umum aja, kalau kita melihat di Wikipedia ya, kita lihat di Wikipedia. Jadi di Wikipedia itu di sini ditulis juga teman-teman, ternyata Jody Brotoseno adalah seorang pengusaha yang berasal dari kota Surakarta, Jawa Tengah. Ia merupakan salah satu pendiri warung steak, Shake, dan Hotel City. Hotel City yang pada awalnya yaitu merupakan patungan usaha dari jamaah Yusuf Mansur yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau kita melihat di Wikipedia aja, ini kan Wikipedia itu pengetahuan umum gitu ya, pengetahuan umum berarti yang umumnya aja orang tahu bahwasanya ternyata Jody ini ya merupakan pendirinya, walaupun nggak ada saham tapi pendirinya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di pergerakan Yusuf Mansur dalam mencari uang tersebut ya walaupun di sana dibarengi dengan bisnis MLM, terus dibarengi dengan nyari sedekah, tapi sering dibarengi dengan patungan usaha. Dan itu Jody merupakan bagian dari pendiri. Artinya ini di Wikipedia, saya nggak nuduh ya, tapi di ya kalau misalnya kita lihat jajaran pemegang sahamnya, ya Jody ini diposisikan sebagai direktur ya teman-teman. Jadi wajar kalau di Wikipedia mengatakan bahwasanya Jody salah satu pendiri. Nah ketika nanti tuntutan itu Jody mungkin akan, karena nggak memiliki saham dan mungkin akan sebagai turut tergugat, sebenarnya wajar aja sebenarnya, tapi bisa juga nggak wajar. Dikatakan wajar karena memang Jody ini nggak memiliki saham di sana. Dikatakan nggak wajar karena memang secara gambaran umum Jody itu ikut dalam mencari uang untuk patungan usaha tersebut dalam pendirian ya Hotel City tersebut ya teman-teman. Nah cuma mungkin Jody ini ditugaskan oleh Yusuf Mansur untuk mengelola bagian-bagian yang Yusuf Mansur inginkan, seperti warung grup ya teman-teman. Nah apakah nanti kalau misalkan itu dijadikan sebagai turut tergugat terus
tanggung jawabnya akan berubah? Ya enggak juga sebenarnya, karena kan memang di sana secara legalitas ya Yusuf Mansur sebagai pemegang saham utamanya gitu ya. Jadi wajar saja kalau nanti judi ini ya sebagai turut tergugat, dan mungkin akan dimintai pertanggungjawaban sebagai turut tergugat, karena memang turut tergugat itu ada batasan-batasannya gitu ya untuk pertanggungjawabannya. Tapi nggak lepas ya, karena ini saling berkaitan. Nah, bukan hanya di sini teman-teman, bukan hanya di Kota Medan, tapi di beberapa kota memang kalau kita lihat itu, misalkan yang paling sering itu ya adalah di Jogja, karena judi itu domisilinya di Jogja. Jadi lebih sering kalau misalkan pengajian judi itu sering ikut ke sana ya teman-teman. Tapi kita tahu bahwasanya Yusuf Mansur ini ini ada sebuah gambaran besar mengenai bisnis Yusuf Mansur ini, ya ini warung grup ya teman-teman, di mana warung grup itu ada beberapa bagian-bagian yang memang sepertinya Yusuf Mansur ini seperti menggerakkan sebuah mesin besar yang mana ada bagian-bagian partnya yang dikuasai sama judi, ada bagian partnya yang dikuasai orang lain ya. Jadi nanti teman-teman kalau kita lihat gambaran besarnya, kita akan melihat di beberapa seminar-seminar yang dilakukan oleh Yusuf Mansur berkaitan dengan warung grup. Nah, misalkan seperti judi, kalau seminar itu kayak spiritual company ya, itu sebenarnya nggak lepas dari warung grup yang mungkin otak besarnya itu ya Yusuf Mansur. Kalau misalkan kita lihat ini ya prosesornya Yusuf Mansur gitu, mungkin seperti itu, atau mungkin mereka bersama-sama ya, kita nggak tahu. Tapi nanti kita akan lihat video di beberapa video selanjutnya ya teman-teman, itu kita akan melihat bahwasanya warung grup ini ya sebuah rancangan besar gitu ya, bisnis intinya teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman, mudah-mudahan ini mengerti, karena ini masih akan masuk ke gugatan baru, jadi saya jelaskan ya teman-teman, biar teman-teman nggak nanya-nanya lagi. Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.